bagaimana ciri-ciri mesin itu sehat. Di rembesan ini ada 2 step, Pak. Oli yang digunakan juga sesuai dengan spek. Sesuai ya. Maka itu lebih 15 tahun itu kita pastikan dia nggak. 15 tahun itu berapa ribu kilometer kira-kira? Kalau anggapnya 1 tahunnya itu dia 20 ribu kilo ya, berarti 300 ribu. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia. Selamat siang menjelang sore. Bertemu kembali di bengkel AHA Motor Yogyakarta, bengkel favorit kita yang selalu siap mengerjakan keluhan-keluhan di mobil kesayangan Anda, Sobat Ahpedia. Sobat Ahpedia, di siang hari ini kita coba melanjutkan konten-konten kita sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah ngebahas tentang bagaimana gejala mesin rusak ya, bisa dilihat dari oli. Dan kali ini kita akan coba membahas seperti apa sih ciri-ciri mesin mobil itu masih sehat. Nah, jadi ini bisa menjadi sebuah konten bersama, baik itu Anda yang sudah punya mobil ngecek ulang kembali kendaraannya, atau yang ingin punya mobil, bisa juga menjadikan konten ini sebagai tambahan pengetahuan bila Anda ingin melihat kendaraan yang akan Anda beli. Nah, langsung saja kita akan bersama dengan Mas Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Taufik dan juga Sobat Ahpedia. Ini kamera Mas, mirip ini ya? Oh iya. DSLR ya? Nah. Throttle, Pak. Throttle. Mas Hardi, kita lanjutkan Mas. Apa, Pak? Kontennya si Mas John. Oh, Mas Joni. Nah, yang mana nih? Hengki John. Oh ya. Tentang apa, Pak? Kemarin kan beliau membahas tentang mengecek kendaraan oli dari dipstick. Oh ya, oli dipstick. Nah, sekarang kita masuk ke hampir-hampir mirip, tapi lebih kepada kondisi mesin ini masih sehat atau enggak, masih bagus atau enggak. Oh ya. Oke, siap, Pak. Kita ke sini, Pak. Nah, Sobat Ahpedia, Mas Hardi sudah siapkan satu kendaraan ini. Ada Serena C24, dijadikan sebuah contoh ya. Seperti apa sih melihat bahwa sebuah kendaraan itu masih sehat. Sehat. Apa ya, mesinnya? Mesinnya ya. Kita fokus ke mesinnya, Mas ya. Kita fokus ke mesin. Jadi gini, kita sering sampaikan ketika kita beli atau mendemonstrasikan, mempresentasikan mobil yang dicek, kemudian siap dijual. Itu kan kita selalu memberikan gambaran bahwasanya mesin yang sehat itu seperti ini. Yang mungkin kita akan kasih keterangannya khusus di episode ini ya. Kita akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri mesin itu sehat. Ini di depan kita ada mobil, Pak. Mobil ini baru saja kita rakit mesinnya. Baru saja naik mesin setelah sebelumnya dia mengalami ini, Pak. Perlu peremajaan part internal. Karena mengalami overheat. Overheat ya? Overheat. Sehingga kita harus ganti gasketnya, kemudian kita cek lengkungan silinder headnya, berikut dengan blok mesinnya. Ya, alhamdulillah mobil ini udah terakit. Nah, kita akan masuk ke dalam ranah ketika kita mensifati mesin mobil ini sehat atau enggak. Nah, gitu. Gimana itu? Nah, pertama kita cek dulu mesinnya. Jadi di antara tanda mesin itu sehat, mesin itu kan rentan terhadap pelumasan, Pak. Ya, pelumasan itu identik dengan oli. Nah, sehingga antara eksternal sama internal mesin itu tidak boleh ada kebocoran. Kalau ada kebocoran biasanya di eksternal mesin ada olinya. Karena kan oli kan khusus di dalam mesin aja, Pak. Kalau di luar mesin kan nggak perlu pakai oli. Bocor, Pak. Bocor, benar. Nah, satu di antara yang tanda-tanda mesin itu sehat adalah tidak ada kebocoran oli. Kayak gitu. Nah, titik-titik yang mengalami kebocoran oli biasanya ini ada sealer, Pak. Ya, sealer. Nah, ini kalau di Nissan itu sealer originalnya setelah dilakukan pembongkaran mesin itu warnanya yang tadinya abu-abu menjadi oranye. Oke. Nah, kita bisa saksikan mesin ini sehat atau tidak, atau bocor atau tidak. Di antaranya ada 3 titik kemungkinan terjadi kebocoran. Titik pertama itu adalah di sealernya. Oke, yang ini namanya sealer. Titik kedua itu adalah di gasket. Gasket itu biasanya di antara satu media part dengan media yang lainnya itu ada gasket. Ada gasketnya ya. Yang ketiga adalah
seal, Pak. Seal. Jadi kalau yang tadi kan gasket ya, yang ketiga adalah seal. Seal itu biasanya umumnya berada di area yang bergerak. Misalnya kayak crankshaft, terus di belakang itu ada flywheel. Nah, kemudian di area-area sensor-sensor ini juga ada o-ring. Nah, di 3 titik ini yaitu di sealer, gasket, dan juga di o-ring itu dia diusahakan atau dipantau itu tidak terjadi adanya rembesan. Jadi rembesan ini ada 2 step, Pak. Step pertama dia baru rembes saja sehingga dia indikasinya adanya debu yang menempel. Step kedua netes. Jadi kalau udah rembes itu ada debu yang menempel, kalau udah parah dia sampai ada tetesan. Nah, kalau ada tetesan itu titiknya di mana? Ya di 3 tempat tadi. Di area sealer sini. Nah, jadi kalau kita misalnya ngolong saja. Di kolong ini kalau kita perhatikan dia antara beberapa partial part ini dia ada sealernya, maka di sini tidak boleh ada kebocoran. Baik di sini, di bawah, di tengah sambungan antara blok sama karter itu tidak boleh ada kebocoran. Ya gitu. Nah, yang kedua di area gasket. Biasanya kalau untuk mobil-mobil sekarang itu gasket itu terjadi di atau terletak di 2 posisi, di rocker cover atas sama bawah itu di karter oli. Karternya ada gasket juga? Ada gasketnya. Jadi beberapa ada yang gasket setengah bulan, ada yang modelnya pakai muter gitu. Tapi nggak semua karter itu ada gasketnya. Beberapa kayak mesin-mesin KR, HR15 itu dia sealer, Pak. Tetap sealer ya. Jadi intinya yang pertama tadi sealer itu udah kelihatan, kalau misalnya ada rembesan berarti dia bisa kita kategorikan kurang sehat. Berikut dengan gasket ininya, gasket yang rocker cover maupun yang di panci bawah ataupun yang di bawah crankshaft itu kadang-kadang kalau mobil-mobil kayak Honda City itu dia ada gasket setengah lingkarannya, Pak, atau gasket bulan sabit. Nah, itu kalau misalnya dia ada rembesan dari sananya, maka di antara mesin sama transmisi ada rembesan. Atau di puli depan itu ada rembesan. Kayak gitu. Yang terakhir yang di ini crankshaft ya. Crankshaft. Kemudian kalau misalnya kita ngintip saja ke bawah, Pak, itu biasanya antara mesin sama transmisi. Antara mesin sama transmisi itu dia ada rembesan. Ya, di antara situ, antara mesin sama transmisi. Kalau teman-teman menyaksikan di antara mesin sama transmisi ada rembesan, maka ada seal yang terserang minimal 2, yaitu seal crankshaft belakang atau seal input shaft transmisi, baik matic atau manual. Kayak gitu. Kalau manual ada lagi, kadang-kadang kan beberapa pakai yang silinder bawah, Pak. Silinder bawah itu antara bearing release dengan silinder kadang jadi satu seperti Livina. Ada yang terpisah. Ada yang silinder release itu berupa hanya bearing saja, sementara masternya di luar transmisi. Kalau masternya ada di dalam transmisi, maka itu ada potensinya itu tadi 3. Jadi seal crankshaft belakang, seal input shaft sama masternya itu. Itu pertama kategori mesin itu kita kategorikan sehat atau enggak dilihat dari kebocoran oli ya. Betul. Terus yang kedua, ini adalah dari sistem pendinginan. Jadi antara sistem pendinginan dengan mesin sebenarnya terpisah. Tapi mesin yang tidak sehat, maka sistem pendinginannya akan terpengaruh, Pak, atau akan berefek. Jadi misalnya mobil ini tadinya overheat, kan kita sering ini ya memberikan gambaran bahwasanya kalau yang terjadi overheat itu mengalami masalah di sistem pendinginannya. Akan tetapi di sistem pendinginan ini akan berefek kepada mesin. Jadi kalau misalnya sistem pendinginannya di sini dia airnya cepat habis, sementara di area radiator selang-selang nggak ada kebocoran, itu bisa jadi dari antara silinder head sama blok mesinnya mengalami masalah. Bisa gasketnya jebol, gasket, atau mungkin mengalami pemuaian yang tidak merata, melengkung, atau mungkin retak. Yang dulu Datsun kita pernah kita buat konten meletak. Mesin udah kita rakit sampai 2 kali kita turunkan karena apa? Karena ada di silinder 3-nya itu ada air yang masuk. Dan silinder head karena posisi airnya itu terjebak di, ya kita sebut saja water jacket yang ada di silinder head-nya itu dia nggak bisa dijangkau pakai kamera ataupun kasat mata, maka kebocoran bisa terjadi di area dalam silinder head. Maka kalau udah itu terjadi harus diganti. Kayak gitu. Tuh. Baik, nah, meskipun ini di luar dari mesin, tapi pengaruhnya ini ke mesin ya? Pasti ke mesin, Pak. Nah, kayak gitu. Baik. Itu ciri-ciri mesin sehat itu bisa dilihat dari 2 kategori itu. Nah,
Yang berikutnya sebenarnya bukan pengaruh kepada mekanikalnya, Pak, tapi dari elektrikalnya. Elektrikal. Kita bisa kategorikan kok mesin ini nggak, mobil ini kok mogok-mogok terus. Mekanikalnya udah bagus, nggak bocor, nggak ada yang oli nggak ada yang keluar, nggak ada yang netes, air pun juga tidak ada yang berkurang ya. Akan tetapi kok mesinnya mogok-mogok. Nah, itu bisa jadi beberapa sensor yang bermasalah. Yang paling sering. Ya, ini adalah sensor CKP, CMP. Jadi crankshaft position sensor sama camshaft position sensor ini dia memiliki usia pakai. Sensor itu juga bisa mengakibatkan kematian. Ini bukan dari bagian dari mesin, tapi ini berpengaruh terhadap hidupnya mesin. Itu MAF sensor. Ini yang mengatur massa atau berat atau jumlah kadar udara yang masuk ke dalam mesin ya, melalui pembukaan throttle. Seberapa besar throttle yang buka, maka dia akan terjadi kevakuman dan akan menyebabkan massa udara itu akan masuk dan akan terbaca oleh ECU dari MAF sensornya. Kalau MAF sensornya dia error, maka ECU nggak bisa memberikan optimal campuran bahan bakar dan udara. Jadi mungkin kalau pas lagi dia error, bisa saja nanti udaranya terlalu banyak, akhirnya semprotan bahan bakarnya kurang. Atau mungkin udaranya terlalu sedikit, semprotan bahan bakarnya terlalu banyak, akhirnya terjadi yang namanya asap hitam atau berebet. Nah, itu kan bukan hanya dari mekanikalnya mesin, tapi dari elektrikalnya. Termasuk nanti kalau kita berbicara masalah yang lainnya seperti pengapian, yaitu busi, terus koil, nah itu juga berpengaruh terhadap yang namanya mesin sehat atau tidak. Gitu, Pak. Tuh, sudah sampai kita ke elektrikal nih, Mas. Elektrikal. Nah, kemudian ada yang penting juga. Apa itu? Yaitu dari aki. Aki kan bukan dari mesin. Iya. Bukan bagian dari mesin. Tapi apa hubungannya, Mas? Nah, ketika akinya jelek, itu nanti akan berpengaruh kepada standby-nya ECU bermasalah, kurang, kemudian nanti penyimpanan listrik, mungkin pengisiannya dari alternator bagus, tapi penyimpanannya jelek, sehingga pada waktu posisi kita ngisi bensin nih, Pak, ngisi bensin pasti kan mematikan mesin. Ketika kita matikan mesin, hidupkan lagi nggak mau hidup. Ya kan, betul. Karena apa? Akinya ngedrop. Akinya tekor ya. Akinya tekor. Siap. Nah, dari 3 yang Mas sampaikan tadi, kan ada juga nih yang saya pernah lihat itu di komentar tentang ini, Mas, apa namanya, mobil berasap. Itu bagaimana? Jadi gini, kalau kita sudah mengkategorikan ini, Pak, apa itu namanya, mesin ini sehat atau enggak, biasanya gini, berasap itu kan karena kekurangan oli. Awalnya. Awalnya itu karena kekurangan oli. Jadi gini, berasap itu kan bisa jadi penyebabnya adalah pernafasan mesin yang dia jebol katupnya. Misalnya kalau kayak saat ini ada PCC valve ya. Ini dia mengatur pernafasan. Nah, ini dia kalau dia jebol, maka nanti akan berpengaruh pada tekanan dalam mesin yang terlalu besar sehingga terjadi penguapan yang berlebih terhadap oli, sehingga dia akan ikut terbakar masuk ke dalam air duct. Kayak gitu. Nah, efeknya kan nanti kan menyusut olinya. Ya kan, olinya menyusut. Nah, olinya menyusut itu nanti akan berpengaruh pada stang piston. Ring piston. Ring piston ini kan ada 3 lapis ya, kebanyakan ya. Ring kompresi ada 2, yang satunya ring oli. Nah, ketika dia mengalami kekeringan ini, biasanya dia akan aus. Tiga-tiganya? Ya, diantaranya ring oli yang paling bermasalah, karena yang menyaring paling bawah adalah ring oli. Nah, kalau ring olinya ini sampai kehabisan oli, itu nanti dia akan aus, Pak. Sehingga waktu pas posisi olinya tadi dipenuhin lagi, maka dia akan ngebul karena apa? Olinya ikut terbakar. Nah, itu biasanya kebanyakan ya yang paling sering kita ini temukan itu didahului dengan mesin rembes dulu. Mesin rembes atau PCV-nya bermasalah. Jadi nggak langsung dari ring yang langsung rusak kena ya? ringnya nggak. Itu pasti olinya akan diawali dengan kurangnya oli terlebih dahulu. Makanya sebelum kita masuk ke arah sana, kalau misalnya mesinnya itu dia nggak rembes, sebenarnya ring piston itu akan kecil sekali kemungkinannya untuk kena. Mantap, ilmu baru Sobat Apedia. Jadi kenapa diwanti-wanti untuk melihat ada kapasitas oli, kebocoran di kolong oli, gitu ya? Betul. Jadi kan debu gitu ya? Betul. Nempel. Atau mungkin gini, Pak, ada kejadian langka yang saat ini sering, bukan sering ya, beberapa kita pernah temuin. Jadi mungkin mesin nggak rembes, tapi tadi PCV valve-nya dia terabaikan. PCV valve ini, Pak,
Semua mobil sekarang pakai ini, Mas. Kalau ya kebanyakan karena kan kompresi bawah piston itu kan cukup besar ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dia nggak ada yang dikempeskan atau nggak ada yang dibuang, itu dia berakibat pada mesin itu mungkin ya terlalu vakum bisa, atau terlalu besar tekanannya. Betul. Itu juga bisa. Kalau terlalu besar tekanannya berefek pada rembesan. Nah, karena apa? Karena di bawah sana di seal crankshaft antara depan sama belakang itu kan sebenarnya dia bisa jadi terendam oli Pak, atau paling nggak kalau misalnya nggak terendam oli pasti terkontaminasi oli di sekelilingnya. Kalau misalnya dia terlalu besar tekanannya itu berakibat pada rembesnya si sealnya, akhirnya ya itu tadi olinya menyusut juga. Tapi kebanyakan sih sekarang itu mobil ini kan mobil-mobil terbaru ya Pak ya, itu menggunakan SE-nya yang cukup sangat encer. ya. Nah, encer itu kan penguapannya kan tinggi. Kalau misalnya penguapannya tinggi itu berakibat pada menyusutnya oli. Kalau olinya menyusut, nanti kembali ke ring piston yang bisa kena. Wah, baik. Kayak gitu. Baik, kebanyakan itu yang pernah kita temukan, kita bisa menilai mesin itu sehat atau enggak. Yang jelas pertama dari rembesan itu tadi. Jadi selain dari rembesan, penyebab dari ring piston itu adalah oli yang menyusut. Yang tidak diketahui. Nggak dicek ya. Karena kita meskipun kita berlangganan ke dealer resmi, servis rutin kita lakukan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, maka nggak ada salahnya kita 2 minggu sekali itu ngecek oli mesin. 2 minggu sekali, sobat, tolonglah. Kita bisa mengecek di sini. Ini misalnya kalau ini sih masih baru ya, kita baru aja naik mesin ya. Bersihin mesinnya, turun. Jadi akan coba semuanya bersih, mengkilat nih. Nah ini. Rotopedia lihat ya. Oke. Nah di sini ada, ini karena saking beningnya nggak terlalu kelihatan Pak. Bening kan? Ini sebenarnya posisinya ada di H teman-teman. Bening semuanya. Nah ini. Nah itu udah kelihatan. Ini kan dia berada di H ya. Dia kalau di H kayak gini berarti ini oli dalam kondisi maksimum Pak. Misalnya kita mau bikin eksperimen, kira-kira kalau omongannya Mas Hardi ini benar nggak ya? Kalau misalnya tekanan bawah piston itu besar, berarti kita bisa membuat simulasi dengan diperbanyak olinya sehingga ruang bawah piston itu semakin kecil. Coba aja nggak apa-apa. Diisi oli yang tadinya kapasitas 3,5 liter atau 4 liter, diisi 8 liter. Sehingga mesin kondisinya berat. Terus nanti pasti akan mempercepat kondisi sealnya. Kebocoran. Jangan dicoba tapi kita cukup ngasih clue-nya saja. Kalau misalnya ngisinya terlalu penuh, itu akan berefek pada seal crankshaft-nya. Gitu. Nanti kalau seal crankshaft udah bocor, meskipun olinya itu tadi kita udah tambahkan lebih dari levelnya, tapi kan ya namanya mesin kan berputar Pak. Nah nanti di antara perputarannya itu kalau sealnya udah bocor pasti oli akan keluar. Kan netes. Mas Adi, ini pertanyaan sedikit nih tentang mesin kering nih. Ya kan, mesin posisi udah kering, nggak ada kebocoran gitu loh. Peluang untuk ring piston itu menipis itu berapa lama? Kalau usia mobil banyak 10 tahun lah. Oke, siap. Misalnya 10 tahun, kita nggak tahu nih kondisi PCV-nya rusak atau enggak. Oh iya, masih ada PCV ya. Misalnya kondisi PCV-nya rusak atau enggak. Anggap aja nggak rusak. Anggap aja nggak rusak. Itu bicara waktu ya. Itu mungkin ya bisa, kalau misalnya kondisinya olinya full terus. Oh iya, oli juga salah ya. Dan 3 lagi ya. Kalau kondisinya full terus, maka itu ya kita bisa prediksikan ya mungkin sehat terus itu 15 tahun itu masih aman Pak. 15 tahun masih aman? 15 tahun masih aman. Kalau misalnya kondisinya tadi syaratnya itu terpenuhi. Syarat terpenuhi. Jadi kondisi level olinya itu masih full. Nggak ada kebocoran. Dan PCV-nya juga bagus. Oli yang digunakan juga sesuai dengan spek. Sesuai ya. Maka itu lebih 15 tahun itu kita pastikan dia nggak. 15 tahun itu berapa ribu kilometer kira-kira? Kalau anggapnya 1 tahunnya itu dia 20 ribu kilo ya, berarti 300 ribu. Wah, nah ngomong-ngomong sedikit nih, berarti kita beli mobil taksi yang kalau perawatannya bagus, kan kadang 300 ribu kilometer ya. Berarti masih layak atau harus dimasukin ke bengkel? Ya masih, nanti dicek dulu Pak. Kan selama 300 ribu itu kan ada usia sealer Pak. Oh iya, sealer ya. Kita kan pernah bongkar Grand Livina 300 ribu waktu dulu. Iya. Itu sebenarnya dia nggak ada masalah dengan di ring pistonnya nggak full, tapi memang kondisi mesinnya bocor, rembes. Udah keduluan sebelum ring piston yang kena, udah keduluan mesinnya yang rembes. Kayak gitu. Nah kalau udah ketahuan mesinnya yang rembes sebelum kena ring pistonnya, udah aja kita bongkar seluruhnya. Mungkin Pak Taufik pernah ke
Dubai atau ke Arab, Belum. di sana treknya agak panjang, Pak. Jadi mungkin kalau untuk mencapai 300.000 kilo itu Gampang ya. nggak nyampe setahun. Baik Kayak Mas gitu. Ardi. Tips yang sangat baik untuk menilai mobil kita itu masih sehat atau enggak, Ya. terutama di bagian mesin ya. Ternyata ada tadi yang baru kita tahu, saya sendiri baru tahu ternyata ring piston itu bisa bertahan sampai 300.000 km, tidak rusak, Tidak rusak, tidak berasap. tidak berasap. Ya, ternyata yang kalah adalah sealnya, Yang kalah duluan pertama adalah hasilnya atau katup PCV-nya. katup PCV. Kayak gitu. Baik, Ada lagi, Pak? udah. Udah itu dulu aja ya. Udah kepanjangan Mungkin nanti. udah kepanjangan. Nanti kalau dibuat buku udah jadi buku, Pak. Oke, terima kasih. Semoga konten dari kami bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Apabila video dari kami bermanfaat atau mungkin dari teman-teman ada pengalaman yang lainnya, bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.